ketik jawaban apa namanya soalnya itu, nah kemudian nanti jawabannya juga akan terkoreksi otomatis, itu bisa Bapak Ibu kembangkan untuk membuat soal-soal yang tadinya sudah disusun, bisa didigitalisasikan menggunakan platform Google Form. Nah, fitur dan kelebihannya pada aplikasi ataupun platform Google Form untuk pembelajaran, ini yang pertama banyak sekali pilihan lembar jawabannya itu dalam bentuk apa sih? Yang pertama adalah jawaban singkat, yang isiannya mungkin Bapak Ibu kalau disoalkan ada pilihan ganda, jawaban singkat dan juga esai. Nah, Bapak Ibu ini bisa dipilih jawaban singkat, ada juga paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak centang. Nah, ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk penyusunan soal hot ya. Kalau jawaban hanya satu pilihan ganda itu kan sangat lot sekali Bapak Ibu, masih level 1-2 untuk low thinking model skill. Nah, kalau kotak centang itu Bapak Ibu bisa memilih nanti jawaban yang benar itu pilih lebih dari satu, katakanlah kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti anak-anak harus memilih jawaban yang benar itu minimal 2 katakanlah. Nah, kemudian ada drop down, ini berarti nanti ketika diklik nanti bisa milih misal provinsi di Indonesia, nah ketika diklik nanti dapatnya ada tahunnya. Kemudian ada upload file juga. Jika Bapak Ibu mungkin pembelajaran asinkronus, nanti diminta untuk mengunggah gambar atau membuat diagram. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membagikan kepada murid-murid sehingga bisa mengunggah file. Atau menggunakan skala nih Bapak Ibu. Skala linear, rating, ada kisi pilihan ganda, ada peta kotak centang, ada tanggal, ada waktu. Nah, itu semuanya Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai jawaban pilihannya, maksudnya opsinya Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu menambahkan soal dalam bentuk gambar juga bisa, tautan juga bisa, mungkin tautan yang bisa berupa visualnya soal juga bisa, dan juga untuk ketika opsi jawabannya berupa gambar juga bisa Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dikembangkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Aman ya Bapak Ibu, karena Google Form sudah sangat lama roadnya ini semakin berkembang lebih lanjut lagi. Dan yang paling saya suka itu ketika Bapak Ibu pengguna Chromebook, itu ketika nanti di opsinya itu dikunci eh, pada saat pembuatannya, ketika di-share tautannya itu anak-anak yang mengerjakan menggunakan Chromebook tidak bisa membuka tab yang lain untuk mencari jawabannya atau menggunakan AI. Nah, itu tidak akan bisa terblokir. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah word wall. Ini sebetulnya platform quiz interaktif untuk bisa apa namanya kita gunakan sebagai platform untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Karena banyak sekali fitur atau ragamnya untuk dijadikan pembelajaran kita jadikan sebagai kegiatan permainan. Coba kita kira Bapak Ibu sudah familiar dengan word wall belum ya? Coba yang sudah mungkin bisa ketikan satu, yang belum mungkin ketikkan 0 di kolom komentar Bapak Ibu. Kita tunggu ya, 5 yang sudah bisa ketikkan 1, yang belum 0. Oke, rata-rata sudah nih Bapak Ibu. 0, oh masih ada yang belum juga. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba ya, karena banyak sekali ragam yang kita bisa pilih. Walaupun tentunya ada yang free, ada yang harus langganan dulu, sehingga bisa menggunakan fitur-fitur tambahan yang lain. Karena kalau free mungkin asetnya itu kita hanya bisa membuat 5 kalau nggak salah. Untuk 5 aset kuis atau 5 aset apa namanya permainan yang ada di Worldcon. Kalau mau yang lebih dan juga banyak, itu bisa berlangganan. Karena tentunya kita juga menghargai para jasa para perancang platform-platform ini. Semua yang saya tampilkan tadi ada yang bisa langganan untuk bisa mengakses semua fiturnya secara lengkap, ada juga yang memang benar-benar free. Contohnya kita bisa mencocokkan ya Bapak Ibu, kayak make a match, kemudian ada kartu bicara, ada lengkapi kalimatnya. Misal di sini ada blank word gitu ya. Kemudian ada menyusun, ada kuis, ada urutan, dan lain sebagainya. Kita akan coba salah satu pemanfaatannya dalam konteks mata pelajaran nih. Coba, saya akan menampilkan di sini, Bapak Ibu bisa terlihat ya. Kita akan mencoba untuk bermain kuis menggunakan Woodball. Materinya mengenal jenis patung. Ini di satuan pendidikan jenjang dasar ya, kalau nggak salah kelas 6 nih Bapak Ibu. Mari kita coba. Bapak Ibu nanti yang tahu jawabannya langsung ketikkan saja di kolom komentar ya. Oke.
Nah, soal yang pertama, kira-kira menyusun huruf apa? Kata apa ya dari huruf-huruf ini ya? Silakan Bapak Ibu kita tuliskan. Oke, Pak Samsul ini langsung kita cek ya. T A H A T. Oke, keren sekali Bapak Ibu. Langsung satu ini. Yang kedua, kira-kira menyusun huruf ini menjadi kata apa? Oke, Pak Wismanto, monumen. Monumen. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kira-kira siapa yang pertama kali? Silakan Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Masih belum? Kita berikan kesempatan lagi Bapak Ibu. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, masih mencoba ya Bapak Ibu. Silakan. Dekorasi Pak Wijono. Dekorasi. Oke. Masih satu lagi ya Bapak Ibu ya. Coba kita lanjut. Kira-kira ini apa? Monggo, silakan Bapak Ibu. 5, 4, setrika uap. Waduh, bukan itu ya, Bu Nurul. Kita lanjut. Oh, ini sudah ada Pak Rodi, arsitektur. Kita coba ya. Arsitektur. Oke, masuk. Terima kasih. Terakhir mungkin ya, Bapak Ibu. Kita sampai 5 aja. Ini 5. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sorot. Oh, bukan. Oh ya, ini sudah ada yang betul. Torso. Terima kasih. Ibu Bu Yasmin ya. Torso. Kita coba. Iya, terima kasih. Keren, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini salah satu referensi yang bisa Bapak Ibu coba, yaitu menggunakan word wall. Dan ini masih banyak sekali untuk jenis-jenis eh, platform, jenis-jenis apa ya namanya, ragam ragam bentuk kuisnya. Ada bisa mengurutkan grup, ini berarti mengkategorikan. Misal di sini ada yang merupakan katakanlah hewan darat. Nah, nanti dikelompokkan yang biru, kemudian yang merah hewan laut, nanti dikelompokkan katakanlah seperti itu. Ada putar roda. Yang tadi saya gunakan adalah anagram ya. Bapak Ibu nanti bisa menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata atau menggunakan flashcard. Nanti bisa menguji ada apa namanya katakanlah untuk ada huruf ataupun kuis-kuis tertentu yang bisa menggunakan ini. Ada to flash, ada kuis, ada bentuk-bentuk yang lain. Bapak Ibu nanti bisa kembangkan. Oke, kita cukupkan untuk word wall-nya Bapak Ibu ya. Kita coba untuk kuis di Canva Bapak Ibu. Canva bisa menggunakan kuis? Bisa Bapak Ibu. Kuis di Canva ini salah satu fitur yang saya kira sudah cukup lama ya ditampilkan di Canva karena memang kemarin ada launching beberapa fitur baru dari Canva yang Bapak Ibu bisa manfaatkan sehingga nanti bisa mengembangkan beberapa kuis-kuis menjadi lebih efektif kembali. Nah, kuis di Canva ini Bapak Ibu ada dua tipe sebetulnya. Yang saya sudah gunakan itu baik berupa kuis. Kuis di sini berarti ketika ada soal kemudian Bapak Ibu nanti diminta untuk submit apakah benar jawaban yes no question ya. Kemudian ada juga opsi Bapak Ibu bisa pilih seperti ini ataupun berupa angket. Angket itu katakanlah ketika Bapak Ibu ingin meminta pendapat ya. Katakanlah kita ambilkan contoh ketika di sini ada beberapa nama makanan. Makanan apa yang anak-anak paling suka nanti diminta untuk vote. Di sini misal ada nasi goreng, ada bakso, ada juga steak, katakanlah seperti itu. Nanti siapa yang makanan mana yang paling banyak disukai anak-anak bisa menggunakan angket. Pada dasarnya prinsipnya seperti itu. Nah, nanti untuk tautannya bisa di-share kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa membuka slide kanvanya Bapak Ibu, nanti bisa langsung berinteraksi di sini. Kurang lebih prinsipnya seperti itu. Kita akan mencoba secara singkat saja Bapak Ibu. Kita coba yang di Canva Bapak Ibu. Ini adalah salah satu untuk tampilan kosong saja. Bapak Ibu nanti di sini
bisa menambahkan elemen. Nah, kemudian di sini ada angket dan kuis. Bapak Ibu bisa lihat, kalau kuis berarti tadi yang sudah saya tampilkan karena eh, berusaha untuk mengajak Bapak Ibu refleksi, mana jawabannya yang paling tepat. Kalau sekarang saya akan mencoba untuk membuat angket ataupun kuesioner di Canva. Saya ulangi lagi di sebelah sini ya, Bapak Ibu di elemen. Kemudian kita pilih salah satu jenisnya angket. Saya akan coba pilih yang mana ya? Ini aja ya. Nah, sudah muncul di sini Bapak Ibu. Kira-kira kita klikkan di sini, kemudian eh, makanan kesukaan Bapak Ibu. Oke, manakah makanan kesukaan Bapak Ibu? Di sini apakah nasi goreng? Kemudian di sini sate. Yang ketiga, tempe orek. Oke, nah sudah Bapak Ibu. Nah, tampilan atau tautannya ini Bapak Ibu bisa bagikan kepada rekan-rekan ataupun kepada murid-murid. Contohnya di sini kita akan bagikan, kemudian tampilan, tautan tampilan ini Bapak Ibu. Tunggu beberapa saat hingga tautannya bisa selesai. Nah, kemudian bisa Bapak Ibu buat tautan tampilan, kemudian disalin. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini total penghubungnya sudah di angka berapa. Ataupun di sini Bapak Ibu bisa kirim tautannya di grup WhatsApp ataupun yang lain untuk bisa mengikuti polling ataupun bisa mengikuti apa namanya Bapak Ibu angket ataupun kuesioner yang dibagikan. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan terlihat di sini Bapak Ibu dari satu suara ini yang memilih ini berapa, sate berapa, tempe. Oh, mohon maaf ada typo lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, prinsipnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti selamat dicoba. Ini contohnya untuk apa namanya? Untuk kuesioner. Nah, sedangkan yang tadi berupa soal, misal ini tampilan tautan baru, kita kembali di sini, kita pilih yang quiz. Nah, kalau sudah, ini akan muncul di sini, Bapak Ibu bisa di double klik di sini atau di edit pojok atas ini, pojok kiri atas, kemudian di sini Bapak Ibu bisa menuliskan soalnya. Kalau ini yes no question, Bapak Ibu bisa mengganti opsi yang lain. Contohnya, siapakah Presiden Republik Indonesia yang pertama? Yang pertama, apakah Pak Soekarno? Apakah yang kedua? Nah, Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya. Kuncinya bagaimana Bapak Ibu? Kuncinya adalah karena ini yang pertama, maka kuncinya adalah Soekarno. Kalau kita ganti soalnya menjadi yang kedua, maka kunci jawabannya harusnya yang bawah ya. Maka ini kita tandai sebagai tanda yang benar. Nah, Bapak Ibu nanti bisa presentasi kepada murid-murid, kemudian bisa membagikan tautannya seperti tadi. Nah, anak-anak nanti bisa berinteraksi di slide yang akan Bapak Ibu tampilkan. Prinsipnya misal kita slide seperti ini, siapakah Presiden Republik Indonesia yang kedua? Maka jawabannya adalah Soeharto, kita klik kirim. Maka akan muncul tampilannya ketika nanti sudah selesai, itu jawabannya adalah benar. Kurang lebih untuk membuat kuis di Canva seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan gambar, menambahkan video pada slide Canva yang Bapak Ibu susun tadi. Menarik Bapak Ibu? Silakan untuk bisa berkreasi. Ya, yakin Bapak Ibu lebih familiar, lebih bisa berkreasi menggunakan Canva ini karena sangat apa namanya mudah untuk bisa dikembangkan dan juga banyak sekali fitur-fiturnya. Apalagi Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, nah ataupun mungkin yang dari madrasah eh, Kemenak ya memiliki akun madrasah bisa digunakan untuk memanfaatkan Canva Edu-nya. Sehingga banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk konten-konten pembelajaran dan juga membuat pembelajaran lebih efektif kembali. Dan juga tentunya menyenangkan dan bermakna ya Bapak Ibu.
Ya, kita lanjut kepada pemanfaatan platform kuis interaktif yang selanjutnya, yaitu Quizizz ataupun Kahoot. Nah, Bapak Ibu, saya akan fokus salah satu saja yang mana sebetulnya sama saja Bapak Ibu. Quizizz dan Kahoot sama-sama platform pembuatan kuis interaktif, baik menyusun kuisnya, membuat bahan ajar materinya, kemudian di dalamnya mungkin berupa slide, kemudian ada kuisnya, itu saya cenderung lebih bukan membanding-bandingkan, tetapi saya lebih senang menggunakan Quizizz karena banyak sekali fitur gratisannya dan juga itu menurut saya sudah OP banget ya kalau game itu. Powerful banget lah. Kayak apa namanya? Ada banyak sekali fiturnya yang mana itu juga bisa diakses secara gratis Pak. Walaupun kalau memang berlangganan juga bisa, ya sekali fitur-fitur yang akan terbuka, tetapi yang fitur gratis juga sudah sangat banyak. Nah, kenapa menggunakan Quizizz? Karena Quizizz bisa kita gunakan untuk menjadikan pembelajaran yang kita susun itu menjadi menyenangkan. Nah, di Quizizz, Bapak Ibu, saya yakin juga sudah familiar sekali ya, Bapak Ibu, karena ini sudah kita bisa kita kembangkan menjadi berupa permainan yang bisa digunakan secara langsung atau kita tugaskan langsung kepada anak-anak melalui tautan atau kita kirim ke Google Classroom sehingga nanti juga kita bisa memberikan penilaian secara otomatis, nilainya langsung masuk, kita bisa unduh soalnya, kita bisa minta bantuan AI-nya Quizizz, minta bantuan AI-nya Canva juga, ataupun AI yang lain untuk bisa membantu tugas kita menjadi lebih ringan, tetapi membuat pembelajarannya menjadi menyenangkan. Nah, poin utama dari pemanfaatan Quizizz ini adalah platform pembelajaran berbasis game dan membuat kuis interaktif dengan berbagai tipe soal. Dan hasil kuis dapat langsung dianalisis. Keren sekali ya. Analisisnya itu juga menyeluruh, nanti Bapak Ibu bisa mengetahui mana soalnya yang banyak salahnya dan juga perkembangan muridnya nanti dalam artian skor yang didapatkan itu seperti apa. Nah, selanjutnya, alur belajar bersama untuk pemanfaatan Quizizz itu tadi kita akan coba gali bersama tentang manfaat Quizizz seperti apa, fitur-fitur Quizizz seperti apa, soal penerapan dan cara menggunakannya. Manfaat Quizizz dalam pembelajaran tentunya meningkatkan keterlibatan siswa, memudahkan evaluasi pemahaman siswa, materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Sepakat ya Bapak Ibu? Nah, manfaat Quizizz dalam pembelajaran selain itu juga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, karena sekarang Quizizz juga tidak harus menggunakan smartphone, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Quizizz paper mode untuk bisa digunakan di kelas Bapak Ibu. Nah, fitur-fitur Quizizz yang bisa Bapak Ibu manfaatkan yaitu berbagi tipe soal, mode permainan yang beragam, analisis data yang komprehensif, dan integrasi dengan Google Classroom. Kalau Bapak Ibu membuat di Quizizz, kemudian dikirim tugasnya melalui platform Google Classroom, nanti anak-anak bisa mengetahui, oh ada tugas nih, langsung muncul notifikasi, ah ternyata main menggunakan Quizizz. Wah, ternyata menjadi menyenangkan. Nah, fitur-fitur Quizizz yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu bisa mengimpor lembar kerja atau pertanyaan. Ini dari file PDF, dari Google Form ataupun dari spreadsheet, Bapak Ibu bisa impor langsung atau Bapak Ibu buat manual atau yang ini nih Bapak Ibu yang akan kita gali bersama buat kuis baru tapi dengan bantuan AI. AI-nya Quizizz lagi Bapak Ibu. Nah, kira-kira nanti bisa kita kembangkan bersama-sama ketika Bapak Ibu mungkin waktunya kepepet ingin membuat soal yang berbasis font, tapi bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan AI-nya Quizizz. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengimpor dari file-file tertentu ya Bapak Ibu yang tadi sudah saya sebutkan. PowerPoint juga bisa diimpor ataupun unggah file PDF berupa soal-soal yang Bapak Ibu sudah pernah miliki mungkin ya. Selanjutnya, fitur-fitur Quizizz yang lain itu mencari sumber daya file yang sudah dibuat oleh rekan-rekan yang lain yang sebagai user Quizizz juga banyak sekali. Materi yang sudah ada juga banyak sekali Bapak Ibu. Ini contohnya ketika Bapak Ibu mencari soal atau kuis dengan kata kunci sel tumbuhan nih, banyak sekali hasilnya Pak. Bisa digunakan, bisa di apa namanya, edit-edit kembali juga bisa Bapak Ibu. Nah, selain itu, Bapak Ibu di sini juga bisa
membuat lembar kerja atau bank soal ekstrak pertanyaan dari bank-bank soal yang Bapak Ibu sudah buat ataupun dari situs web ataupun artikel online bisa Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu sudah punya website ataupun katakanlah blog atau WordPress. Nah, dari situ Bapak Ibu ingin membuat soalnya bisa. Buat pertanyaan dari YouTube bisa. Bapak Ibu sudah membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran sudah diunggah di YouTube. Tautannya di paste di kuisis saja, nanti Bapak Ibu minta kuisis untuk pembuatan soal dari video itu bisa juga. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mencoba-mencoba untuk bisa memanfaatkan dari kuisis ini menjadi asistennya Ibu, Bapak untuk bisa membuat pembelajaran itu semakin menyenangkan. Nah, ini yang saya suka juga dari kuisis, ragam bentuk soalnya itu sangat beragam sekali Bapak Ibu. Mulai dari pilihan ganda, analisis, isian singkat, ada jawaban berupa gambar juga bisa, jawaban video juga bisa, survei, isai, jawaban audio, atau awan plot ya, kayak brainstorming gitu bisa. Bapak Ibu ingin murid-murid itu diminta untuk mengirimkan jawaban berupa audio, bisa Bapak Ibu. Misal materi tentang seni musik, nyanyi, atau mungkin lagu-lagu daerah bisa, atau mungkin hafalan tertentu Bapak Ibu yang mungkin guru agama, hafalan surat-surat atau hafalan doa-doa, bisa banget Bapak Ibu. Nah, untuk ragam soal yang lain, ini interaktif sekali Bapak Ibu, menjodohkan, make match ya, syarat dan lepas. Misal diurut-urutkan Bapak Ibu, ini urutannya, urutkan dari yang terkecil ke besar, bisa diseret, dilepas. Kemudian ada penanda, misal Bapak Ibu ada peta buta yang mana provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, diklik, bisa mengkategorikan. Kategorisasi ini contohnya tadi ya Bapak Ibu, misal ada bentuk bangun datar dan juga bangun ruang. Dikategorikan bangun ini merupakan bangun yang datar atau bangun ruang. Nah, ini bisa dikategorikan. Ada susun ulang ya, disusun, mungkin diurutkan dari yang terbesar mungkin ya, Bapak Ibu bisa. Ada drop down, ketika diklik nanti muncul beberapa jawaban, silahkan dipilih, bisa. Gambar berlabel juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu yang guru matematika ataupun mungkin akan membuat soal matematika, ini bisa jawabannya berupa rumus, bisa Bapak Ibu. Ya mungkin ada fungsi limit bagaimana, kemudian ada mungkin persamaan linier atau mungkin persamaan kuadrat, nanti jawabannya seperti apa, ada akar. Bapak Ibu, jawaban respon matematika bisa. Grafik matematika juga bisa. Lengkap sekali untuk beberapa soal ini yang Bapak Ibu juga bisa kembangkan level-level mungkin dari level low, medium, ataupun hot sekalian. Silakan Bapak Ibu, saya kira bisa dikembangkan lebih lanjut. Beberapa jenis kuis yang bisa dikembangkan ataupun bisa dilaksanakan itu bisa kuis langsung interaktif ataupun penugasan asinkronus. Jadi mungkin Bapak Ibu, saya pernah memiliki kasus bahwa murid saya itu belum lulus sudah mondok Bapak Ibu. Dulu itu kalau di daerah tempat saya mengajar itu di lereng gunung, sehingga eh, pada waktu pandemi COVID itu, waduh, kita harus berpikir bagaimana anak-anak itu agar tetap bisa mengikuti ujian, bahkan kita tidak bisa apa namanya menguji murid ya, karena memang pada saat itu PPKM kalau nggak salah. Nah, itu saya akhirnya membuat soal itu ujian dalam bentuk kuis seperti ini, saya kirimkan kepada anak-anak sehingga nanti jawabannya itu langsung bisa dianalisis. Wah, malah jadi nostalgia saat susah dulu ya Bapak Ibu. Nah, itu salah satu bentuknya. Nah, ini penugasannya berupa asinkron sehingga apa namanya bisa dikirim, kemudian anak-anak bisa dikerjakan. Atau bisa dikerjakan secara langsung. Saya kirim tautannya kepada anak-anak, saya batasi waktu kurang lebih mungkin 2 jam, ya, 120 menit. Nah, setelah waktu habis, saya klik selesai di smartphone saya ataupun di adminnya Quizzes. Nah, modulnya sudah tidak bisa mengerjakan kembali. Bisa Bapak Ibu, modulnya langsung ataupun penugasan. Nah, sekarang tipe bermainnya Bapak Ibu. Mode klasik. Mode klasik berarti seperti biasa kita mengerjakan kuis, kemudian mode penguasaan. Ini berarti nanti
katakanlah kita ada 10 soal, kemudian ada beberapa anak, ada yang sudah mengerjakan soal sampai 5. Oh, ternyata sudah sampai sini, berarti sudah hampir selesai. Di sini sudah 7, berapa anak di sini ngumpul. Ini ada katakanlah 1, 2, 3 anak yang sudah mengerjakan, ini ada 1 yang sudah hampir selesai, ini yang baru mungkin katakanlah nomor 5, ini baru nomor 3, bahkan mungkin ada yang nguwer saja di nomor 1. Kemudian ada mode tim. Ya, jadi nanti versus ya. Ini katakanlah satu kelas ada 20 anak, kemudian nanti kita akan kelompokkan secara random mungkin di siapa yang kelompok 1, siapa yang kelompok 2. Nanti akan berupa tim. Nah, kemudian ada mode kecepatan guru, guru yang akan menentukan waktunya. Anak-anak mengerjakan soal, ada mode ujian, diberikan waktu, dan yang terakhir ada mode kertas. Jadi anak-anak untuk memberikan jawabannya, kita cetakkan untuk QR code-nya secara universal. Nah, kemudian sepertinya bisa banyak ya Pak Ibu. Terus bahkan sampai 60 kartu untuk apa namanya pesertanya. Kemudian ketika dicetak nanti anak-anak kalau A berarti jawabannya seperti ini, kalau B berarti anak-anak harus merotasi jawabannya, kalau C dirotasi lagi dan D dirotasi lagi. Cuma yang saya pahami barangkali mungkin saya kurang tepat, atau bisa dikoreksi bahwa untuk yang mode kertas ini hanya untuk soal-soal pilihan ganda Pak Ibu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu, supaya nanti waktunya lebih efektif kembali. Fitur-fitur kuisis di sini bisa, tadi sudah saya sampaikan, bisa diekspor ke platform-platform kelas. Selanjutnya, analisis evaluasinya ini bisa kita lihat di sini, lalu bisa download juga, bahkan kuisnya juga bisa kita download dalam bentuk soal, PDF juga bisa Bapak Ibu soalnya. Nah, nanti bisa dimanfaatkan. Nah, cara menggunakan kuis saya kira Bapak Ibu sudah familiar ya. Bisa membuat kuis akun dulu, membuat kuis, ataupun seperti yang tutorial di awal, mengatur pengaturan kuisnya, memainkan kuis, dan menganalisis hasilnya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk materi di sesi awal kali ini. Saya kira tadi saya sudah berbicara agak lama. Saya ajak Bapak Ibu untuk ice breaking, sehingga nanti tidak begitu tegang dalam mengikuti sesi di hari yang ketiga. Dan juga Bapak Ibu yang barangkali sudah menyiapkan minuman ataupun snack pada malam hari ini, boleh sambil diminum Bapak Ibu. Saya izin juga meminum minuman yang sudah disediakan kali ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan tokoh kali ini. Silakan Bapak Ibu tebak siapa tokoh berikut. Nah, untuk yang bisa langsung menjawab, bisa tulis di kolom komentar. Kalau tepat mungkin nanti bisa mendapatkan hadiah 1 juta rupiah secara cuma-cuma. Tapi kayaknya hoax sih. Silakan Bapak Ibu, saya hitung sampai 10 detik ya, sambil saya minum terlebih dahulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Terima kasih sudah memberikan jawaban di kolom komentar, tapi dari semuanya mohon maaf belum ada yang tepat. Soekarno bukan, B.J. Habibie bukan, Ki Hajar Dewantara bukan, Prabowo, Bapak Ibu masih menjabat. Beliau belum dianugerahi pahlawannya, mohon maaf Bapak Ibu. Karena waktu sudah habis, kita Bung Hatta bukan, Muhammad Yamin bukan, Soekarno juga bukan Bapak Ibu. Beliau adalah pahlawan nasional dan memiliki jasa yang besar pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita masuk ke clue yang selanjutnya dengan hadiah kurang lebih 750.000 rupiah. Tapi seumpama. Oke Bapak Ibu, beliau berasal dari Sumatera Barat. Siapakah beliau? Kalau bisa eh, tidak googling ya Bapak Ibu. Kita mengajarkan pada murid-murid juga untuk berpikir kritis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jenderal Sudirman bukan, Hamka bukan ya. Syafruddin Prawinegara bukan Bapak Ibu. Agus Salim bukan, Imam Bonjol bukan juga. Saya kira Imam Bonjol pakai surbannya Bapak Ibu bukan pecis ya. Haji Agus Salim juga hampir ya. Mungkin sama-sama dari Sumatera Barat tapi bukan beliau. Kita masuk ke hadiah 500.000 rupiah. Cuma-cuma dengan clue
tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional pada tahun 2010. Siapakah Bapak Ibu? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Wahid Hashim. Wahid Hashim dari Jombang. Sultan Sultan Syahrir bukan, Soeharto bukan. Soeharto itu dari Jawa ya Bapak Ibu. Ini tokoh dari Sumatera Barat. Sultan Syahrir bukan, Dr. Sutomo juga bukan, Bapak Ibu, mohon maaf. Muhammad Hatta hampir, Muhammad Yamin juga bukan. Karena Syafruddin Parwina Negara bukan juga, Bapak Ibu. Oke, M. Nasir juga bukan, Bapak Ibu. Sutoyo bukan. Kita masuk ke hadiah 250.000. Idam Halid juga bukan. Cluenya adalah beliau sempat menjabat sebagai Presiden Indonesia. Siapakah beliau, Bapak Ibu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang betul ini Bapak Ibu. B.J. Habibie bukan, Syafruddin Prawijaya bukan ya Ibu Bapak ya. Nih, ada yang sudah menjawab dengan betul. Tadi mohon maaf saya cari di kolom komentar. Kepada Bapak Dwianto. Ya, betul ya, Dwianto. Mendapatkan hadiah 250.000 seumpamanya. Karena ini kuis-kuisan ya Bapak Ibu. Kita berlagak kayak di TV-TV aja ya. Jadi jawaban yang paling tepat dari kuis kali ini, beliau adalah Assaat Datuk Mudo atau Mr. Assaat. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia Serikat yang menjabat kurang lebih pada tanggal 20 Desember tahun 1949 hingga 15 Agustus 1950. Yang saya juga bertanya-tanya nih Bapak Ibu, harusnya kan masuk di dalam materi sejarah ya, karena memang beliau itu sebagai kayak PLT gitu ya, kalau zaman sekarang mungkin ya, pemangku jawaban Presiden Republik Indonesia Serikat loh Bapak Ibu, dan dilantik langsung oleh Presiden Soekarno pada saat dulu di ibu kotanya pindah di Yogyakarta, karena mungkin situasi genting, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta di apa namanya diamankan oleh pada saat itu menjajah pihak Belanda untuk bisa diamankan sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan dan memberikan mandat kepada Mr. Asad untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ini pemenangnya tadi pada Pak Duyanto. Mohon keikhlasannya karena hadiahnya sebetulnya cuma-cuma alias nggak beneran. Terima kasih Bapak Ibu sudah bermain kuis kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kita. Ini sepertinya saya sudah di kode dari panitia, tapi mohon maaf ada tambahan extra time sebentar aja ya untuk bisa mengakhiri sesi kali ini Bapak Ibu. Sebentar aja ya. Yang kedua, praktik membuat soal interaktif menggunakan kuisis. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mencoba untuk praktik. Nah, tentunya akan memanfaatkan kuisis dan juga kaitannya dengan AI-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan kuisis ini secara powerful ataupun bisa dijadikan sebagai asistennya Bapak Ibu untuk bisa membuat soal baik itu yang berbasis bot dan juga berbasis permainan. Bapak Ibu kalau sudah punya akun Quizizz, maaf saya salah share. Saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Nah, coba Bapak Ibu masuk di quizizz.com. Nah, harapannya sudah punya akunnya atau Bapak Ibu harapannya bisa memanfaatkan ini dan kali lebih lanjut lagi untuk bisa dimanfaatkan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini, saya akan coba mendemonstrasikan membuat sebuah soal di Quizizz, ada penilaian presentasi video interaktif, saya buat penilaiannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada import lembar kerja, hasilkan dengan AI atau buat dari awal. Nah, kita manfaatkan AI-nya kan AI-nya si Quizizz aja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih teks atau prompt. Di sinilah kekuatannya. Tolong buatkan soal apa ya Pak Ibu? Nah, IPACA, soal tata surya kelas 6 dengan
skala dengan kategori hot level C4 sampai dengan C6 taksonomi belum. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu. Jumlah soalnya berapa? 10 katakan. Nah, kemudian tingkatnya ini kelas berapa? Tingkat 6 sudah masuk contoh. Ini contoh untuk kelas jenjang SD ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau membuat soal jenjang selanjutnya juga bisa. Kita klik lanjutkan. Biasanya kuis akan memberikan beberapa kategori soal untuk bisa apa namanya dibuatkan oleh kuisis. Tunggu beberapa saat. Nah, maaf ini sepertinya ada jaringan saya yang kurang bersahabat nih Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya, yang simpel aja. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit kendala. Harusnya bisa kok. Halo, halo, aman ya? Iya, mohon maaf nih ada kesalahan. Saya ulangi lagi. Ini teks prompt. Tolong buatkan soal tata surya kelas 6 SD berbasis hot level C4 atau C5 taksonomi belum. Oke, soalnya 10 tingkat 6 kita lanjutkan. Tunggu beberapa saat, harusnya itu. Nah, ini Bapak Ibu. Diminta untuk memilih salah satu atau beberapa boleh untuk apa namanya contoh-contoh kategori soalnya. Kalau sudah dipilih salah satu boleh buat atau juga Bapak Ibu memilihkan tambahkan untuk subteori baru atau submateri yang lain boleh. Klik hasilkan, tunggu beberapa saat hingga hasil kuisnya akan terbentuk Bapak Ibu. Nanti bisa sesuaikan atau bisa tambah kurangkan juga bisa. Tunggu beberapa saat hingga hasilnya nanti akan muncul. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, sudah ada soalnya, ada jawabannya juga yang Bapak Ibu bisa apa namanya gunakan secara langsung nih Bapak Ibu. Tentunya harapannya, besar harapan Bapak Ibu bisa membaca kembali sehingga nanti tidak ada typo ataupun tidak ada kesalahan teori di sini. Kalau dikira sudah cukup, kita bisa simpan atau kalau Bapak Ibu saya kira sudah apa namanya dikira sudah bisa digunakan, Bapak Ibu bisa klik mainkan sekarang ini yang Bapak Ibu bisa apa namanya gunakan sebagai asisten dalam membuat soal berbasis permainan. Baik itu penguasaan, nah, nanti seperti yang tadi saya terangkan, mode klasik, mode tim, di sini atau mode sekolah guru ujian atau mode paper mode bisa banget apa namanya digunakan. Ini contohnya menggunakan mode penguasaan. Kita klik mulai, tunggu beberapa saat hingga tampilannya adalah tampilan untuk opening, mengajak anak-anak itu bisa join di sini. Nah, ini bisa dibesarkan untuk anak-anak bisa membuatnya bisa tertampil sehingga anak-anak bisa join di quiz yang Bapak Ibu buat. Kurang lebih seperti itu. Kita tidak perlu praktik ya Bapak Ibu yang ini. Kita skip terlebih dahulu sehingga nanti materinya bisa eh, cukup semuanya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, yaitu menggunakan Canva atau PowerPoint untuk bermain kuis. Nah, tadi sudah kita praktikkan satu-satu, tetapi harapannya di sini Canva itu bisa juga digunakan. Salah satunya adalah karena memang banyak sekali aset-aset fiturnya, baik itu gambar yang banyak, ada video juga banyak, atau Bapak Ibu menuliskan prompt di AI-nya Canva nanti diminta menghasilkan gambar, dan lain sebagainya. Salah satunya mungkin gue seperti ini untuk jenjang TK mungkin atau kelas 1 2 ya. Aku ada alat yang selalu digunakan untuk membersihkan lantai. Apakah jawabannya Bapak Ibu? Apakah jawabannya anak-anak? Oke, nah kira-kira nanti bisa banget nih Bapak Ibu sekalian untuk bisa digunakan. Jadi jawabannya adalah dipakai Canva ya Bapak Ibu. C, alat tersebut adalah sapu. Mungkin kita bisa tingkatkan eh, levelnya. Kalau ini level lot, coba level hotnya bagaimana Bapak Ibu?
Nah, kurang lebih seperti ini. Tipe hot itu biasanya pertanyaan terbuka, mengajak anak-anak untuk bisa istilahnya adalah berpikir kritis dengan teori yang digunakan atau kontekstual dengan keadaan yang dekat dengan anak sehingga diminta untuk memberikan pendapat atau mengkritisi yang ada. Bayangkan kamu tinggal di sebuah kota yang sering mengalami polusi udara akibat asap kendaraan bermotor dan industri. Sebagai pelajar, apa langkah konkret yang dapat kamu usulkan? Nah, kemarin kan sudah belajar berkaitan dengan penyusunan soal hot. Untuk menganalisis ini, Bapak Ibu bisa menggunakan strategi analisisnya. Salah satunya adalah eh, menggunakan kriteria penilaian menggunakan rubrik. Kriteria penilaiannya yaitu tentang relevansi solusinya, argumentasi logika atau penilaian yang mendukung, kreativitas dari dan originalitas ide dan keterkaitan dengan peran pelajar dan partisipasi dari masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu analisis dari soal hot yang Bapak Ibu susun. Nah, terakhir banget ini Bapak Ibu, penggunaan gambar, video, dan QR Code dalam soal digital. Salah satu yang bisa digunakan adalah di Quizzes ataupun di Google Form ya Bapak Ibu, ataupun di Canva juga bisa, yaitu menggunakan gambar, video, ataupun QR Code dalam menyusun soal yang basis hot ini, ataupun digitalisasinya. Bagaimana? Nih, salah satunya adalah video, gambar, dan QR code itu bisa ditambahkan. Salah satunya di Canva, ada bisa menyusun gambar, bisa embed video, bisa menambahkan QR code-nya juga. Nah, mungkin nanti tampilnya kita bisa cek lebih lanjut. Tapi di sini saya akan memberikan salah satu ide permainan ataupun menyusun soal hingga berbasis hot ya Bapak Ibu, level hot, level mod ataupun level hot sekali ini kita susun dan kita buat menjadi suatu permainan yang memanfaatkan gambar ataupun memanfaatkan QR code. Saya menyusunnya menjadi mencari harta karun detektif cilik kelas 5. Contohnya ya Bapak Ibu. Nah, petunjuknya adalah silakan cari harta karun dengan menjawab pertanyaan sesuai petunjuk. Maaf, ada typo lagi. Gunakan smartphone untuk memindai soal atau mencari petunjuknya. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin anak dikasih gulungan, sudah dicetak dulu Bapak Ibu, kemudian dikasih gulungan ada QR code-nya. Silakan di-scan. Bapak Ibu juga bisa men-scan tampilan yang saya susun di sini. Coba Bapak Ibu dicoba sebentar saja. Oke, setelah di-scan, oh ternyata muncul soal atau ketika di-scan nanti hasilnya adalah silakan menuju ke parkiran. Oh, nah lanjut kita menuju ke parkiran ternyata ada petunjuk seperti ini di pos 2. Ini kita scan, oh ternyata berupa soal. Soalnya kurang lebih bunyinya bagaimana ya? Nah, jadi ketika di scan di sini muncul soalnya di smartphone Bapak Ibu. Nah, kemudian diminta untuk menyelesaikan. Setelah menyelesaikan, nanti diminta teruskan lagi menuju pos berapa, pos berapa. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, terakhir nanti kalau sudah selesai akan mendapatkan harta karun. Tapi umpamanya ya Bapak Ibu, mungkin berupa permen atau Bapak Ibu kalau sangat dermawan boleh berbagi antam juga boleh atau dinar ya Bapak Ibu. Silakan. Demikian untuk materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Faris. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Idam atas pematerian yang luar biasa sekali, Bapak Ibu semuanya. Dan langsung saja kita bisa beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bisa raise hand atau juga bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar Zoom meeting atau juga di live streaming YouTube. Untuk sesi pertanyaan ini, insya Allah akan kami bagi menjadi 2 termin. Masing-masing termin berisi 1 pertanyaan. Baik, Bapak Ibu peserta, dipersilakan jika ada yang ingin tanyakan untuk bisa raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, sepertinya dari Bapak Ibu peserta sudah ada yang mengangkat tangan atas nama Bapak Wijono Muhammad. Kepada Bapak Wijono, dipersilakan untuk bisa mengaktifkan kameranya dan juga mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Idam. Materinya sungguh luar biasa. Pertanyaan saya,
saya sering menggunakan Quizzes sama Google Form untuk Ya. ulangan atau ujian. Apakah bisa dikoreksi secara otomatis? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Oke. Bapak Wijono atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bapak Idam untuk bisa menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Wisiono, bahwa di Quizzes ataupun di Google Form itu sebetulnya ada fitur otomatis untuk analisis ataupun hasilnya bisa dilihat secara langsung pada dasarnya. Karena ada fitur itu untuk bisa dimanfaatkan. Mungkin saya izin untuk bisa berbagi layar terlebih dahulu, Bapak sekalian. Saya turunkan dulu yang tadi slideshow. Nah, pastikan Bapak Ibu kalau memang membuat soal, nah di form itu ada 2 tipe yang saya pahami Bapak Ibu. Bentar nggih, saya buka terlebih dahulu form. Saya share screen terlebih dahulu. Udah nampak nggih Bapak Ibu sekalian? Nah, kurang lebih prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat form penilaian, ini biasanya Bapak Ibu ada kolom setelan nih Bapak Ibu ya. Nah, kolom setelan ini Bapak Ibu pastikan ini mencentang yang dijadikan kuis. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa merilis nilainya segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Dalam artian, kalau Bapak Ibu memilih rilis nilainya ini, nanti Bapak Ibu akan memberikan mode kalau anak sudah selesai, maka nilainya langsung otomatis keluar. Sehingga kalau anak satu sudah selesai, nanti rekan yang lain bisa lihat jawaban dan juga nilai dari rekan yang lain. Namun, ketika nanti setelah peninjauan manual, Bapak Ibu akan merilis nilainya setelah Bapak Ibu selesai untuk mengkoreksi semua, katakanlah kurang lebih seperti itu. Jika ketika anak mensubmit jawabannya, belum bisa melihat jawabannya. Secara dikoreksi sudah koreksi atau belum seperti itu, atau nilainya sudah dikoreksi atau belum. Nah, kemudian ini fitur yang baru, mode terkunci. Bapak Ibu ketika menggunakan Chromebook, nanti anak-anak tidak bisa membuka tab yang lanjutnya. Nah, kemudian di sini ada apa namanya, nilai poin. Respon dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban ketika ia apa namanya diaktifkan atau tidak. Pertanyaan tak terjawab juga akan terlihat atau tidak. Jawaban yang benar dapat melihat di sini rilis atau tidak. Nah, kemudian poin kurang lebih diisi sini. Nah, kalau sudah nanti jawaban yang anak-anak apa namanya kirimkan nanti sudah akan diberikan poin. Nah, jawabannya biasanya akan bisa diekspor dalam bentuk link ke spreadsheet, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan di Quizzes hampir sama saja, Pak. Nanti kita coba lihat di Quizzes terlebih dahulu, tampilan ketika hasil analisisnya saja, nggih. Pada prinsipnya sama. Kalau Bapak Ibu sudah menugaskan, katakanlah di kelas yang Bapak Ibu susun, contohnya mungkin saya carikan di mana ya, Bapak Ibu? Di kelas ini mungkin, atau terakhir saya menggunakan Quizzes, barangkali bisa terlihat. Bentar ya, Bapak Ibu, saya carikan dulu. Misal ini baru yang pernah saya gunakan hasilnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Hasil. Nah, misal ini ya Bapak Ibu, latihan soal besta siaga ataupun uji pengetahuan yang lain. Ini saya coba cekkan dulu nilainya yang sudah muncul saja ya Bapak Ibu. Nah, persamaan sistem pencernaan aja ini contohnya. Saya klikkan di sini, nanti hasilnya misal player-player ini akan terlihat ini Pak, betul 5, kemudian ini mengerjakan baru 5 tapi salah 1. Nah, itu hasilnya juga bisa kita unduh. Tunggu beberapa saat hingga unduhan dalam bentuk file Excel selesai. Nah, kita simpan.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa dibuka secara detail berkaitan dengan analisis soal yang sudah dikerjakan anak-anak. Nilainya rata-ratanya berapa, tingkat penyelesaiannya berapa persen, jumlah anaknya. Nah, kurang lebih prinsipnya seperti ini Pak analisisnya. Apakah nampak? Aman nggih? Saya coba share ini hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Pertanyaannya ini tipe soalnya pilihan ganda, ini ada akurasinya berapa persen, benar, dan ini analisisnya. Kurang lebih seperti itu pertanyaan dari Pak Wijon. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Idam, luar biasa sekali atas jawabannya. Dan tadi sudah dipraktikkan juga, semoga dari pertanyaan Pak Wijono juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik Bapak Ibu peserta, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, akan ada informasi terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh kami. Kepada operator dibantu untuk bisa share screen-nya. Baik, akan segera hadir workshop eksklusif 60 JP, Gerakan Sekolah Hebat Membangun Pendidikan Karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang dilaksanakan pada 26 hingga 29 Mei 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam agenda ini, workshop ini diisi oleh 4 pemateri hebat, diantaranya dosen dari PAUD UNEJ, Ketua Prodi Administrasi di UPI, narasumber berbagi praktik baik, dan juga narasumber berpraktik baik juga. Dan dalam workshop ini, terdapat bonus eksklusif, diantaranya e-modul pembelajaran eksklusif, e-book panduan praktis membangun 7 kebiasaan anak hebat di sekolah, template RPP, deep learning, template PPT interaktif, dan juga e-card peserta workshop. Dan juga Bapak Ibu mendapatkan fasilitas diantaranya sertifikat 60 JP, 4 kali sesi materi dan juga diskusi, FGD, dan juga akses konsultasi terbuka. Segera daftarkan Bapak Ibu dalam kegiatan tersebut yang ada spesial harga dari 99.000 menjadi 29.000 saja. Bapak Ibu dapat mendaftarkan dirinya di s.id/workshop-gj Mei. Bapak Ibu dapat juga untuk bisa men-screenshot ataupun bisa memfoto informasi tersebut supaya tidak tertinggal informasi-informasi lainnya. Bapak Ibu dapat juga untuk bisa menghubungi narasumber jika Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan di nomor 0851 79988 rekan GB. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih kepada operator yang sudah membantu untuk sesi ini. Baik Bapak Ibu semuanya, waktu sepertinya sudah menunjukkan 20.51. Dan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf untuk sesi Q&A atau sesi tanya jawab ini kami cukupkan karena waktu sudah menuju akhir sesi. Baik, beranjak ke acara selanjutnya atau sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi penyampaian closing statement oleh pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Idam Sumirat, kami persilakan untuk bisa menyampaikan closing statement. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tapi mungkin ini sedikit ya, kita jawab yang ada di kolom komentar sedikit aja mungkin Kak ya. Karena kasihan kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab satu persatu. Ini karena mungkin keterbatasan waktu ya Ibu Bapak sekali, mohon maaf sekali. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ayu, apakah soal yang di kuisis bisa di-share kembali ke murid di hari berikutnya? Bisa banget Bapak Ibu, karena menjadi aset kita kalau kita bisa berbagi kepada murid yang lain atau mungkin kelas lain belum kebagian, bisa kita share kembali. Ada juga pertanyaan dari Bu Lisma nih, izin bertanya Pak Idam, apakah ada cara untuk mengunci kuisis supaya siswa tidak menerjemahkan teks bahasa Inggris? Karena kalau fitur itu saya kira belum bisa ya Bapak Ibu, karena kalau ditampilkan di browser juga bisa diterjemahkan. Bapak Ibu, satu lagi ya mungkin Kak, dari Pak Samidi, bagaimana cara menjadi pelanggan AI yang murah dan terjangkau karena kebanyakan sekarang sudah game semua. Bapak Ibu di Gemini ataupun di ChatGPT kan gratis ya Bapak Ibu, kecuali langganan di fitur yang selanjutnya. Karena yang fitur gratis juga sudah sangat powerful sekali untuk bisa dimanfaatkan dalam
penyusunan, pembelajaran, ataupun dari Bapak Ibu kalau bisa memanfaatkan itu secara cuma-cuma sudah sangat maksimal sekali. Di ChatGPT yang terbaru ataupun Gemini yang terbaru juga bisa Bapak Ibu manfaatkan. Oke, demikian mungkin pertanyaan yang belum terjawab ya. Mohon maaf Kak Waris ini karena sebetulnya lebih pingin saya untuk bisa diskusi, tapi karena keterbatasan waktu ini sekali lagi. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menutup kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga saya ingin berpesan pada diri saya pribadi dan juga umumnya kepada Bapak Ibu bahwa marilah kita hadirkan pembelajaran yang menyenangkan namun bermakna. Menyenangkan saja tidak cukup Bapak Ibu. Namun harapannya pembelajaran yang menyenangkan itu harus diiringi dengan pembelajaran yang bermakna. Menyenangkan namun bermakna. Buat tantangan dengan pendekatan soal berbasis HOTS dengan memanfaatkan berbagai metode kreatif yang mampu menarik minat siswa. Misalnya melalui teknologi, kuis berbasis IT yang tidak hanya menghibur, tapi juga merangsang pemikiran kritis dan kolaborasi. Selain itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi jembatan untuk membuka wawasan dan mempermudah akses informasi. Saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Segenggam berlian untuk kekasih, cukup sekian, terima kasih. Rindu kekasih terasa hampa, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian closing statement dari narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Idam. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi dokumentasi bersama narasumber. Kepada Bapak Ibu peserta, dipersilakan untuk bisa mengaktifkan kameranya, karena saat ini kita semua akan masuk di sesi foto bersama. Baik, sepertinya Bapak Ibu pun sudah siap untuk bisa masuki sesi dokumentasi. Nantinya akan saya pandu dalam hitungan mundur. Nanti akan dibantu oleh operator untuk bisa memfotonya. Baik, langsung saja. 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Dan terakhir kami sampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Idam, yang telah bersedia untuk bisa sharing-sharing ilmunya dan juga menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita semua pada malam hari ini. Semoga kebaikan yang Bapak sampaikan tadi bisa memberikan kebermanfaatan untuk Bapak sendiri dan juga bagi kita semua. Kepada Bapak Idam, jika setelah ini ada agenda lain, dipersilakan untuk bisa meninggalkan ruangan Zoom meeting. Terima kasih Bapak Idam atas waktunya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah diklat nasional pada malam hari ini telah usai. Kami informasikan untuk bisa Bapak Ibu setelah ini bisa mengisi link presensi yang akan kami bagikan di grup WhatsApp kegiatan. Dan sekali lagi Bapak Ibu semuanya, presensi akan dianggap sah jika Bapak Ibu mengisi link presensi yang akan kami bagikan di grup WhatsApp kegiatan. Dan dihimbau kepada Bapak Ibu peserta, hati-hati atas penipuan yang sedang marak terjadi. Kami tidak pernah minta kode verifikasi ataupun transfer uang kepada Bapak Ibu sekalian melalui WhatsApp ataupun Telegram. Pastikan Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terbaru hanya melalui grup resmi kami. Nomor rekening resmi kami hanya mengatasnamakan Edu Karya Gemilang Jaya. Jika Bapak Ibu menerima pesan mencurigakan, jangan ragu untuk bisa menyampaikan ke admin kami. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian rangkaian Diklat Nasional pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan juga antusias yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Idam dapat bermanfaat dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Faris Haidre ya, sebagai moderator pada malam hari ini, izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan kualitas pendidikan bersama Guru Juara.